semuanya, aku Elsa Nawarta Gloria Sinaga. Aku mau nanya sesuatu nih. Pernah nggak kalian lagi sendirian, lagi scroll TikTok, Instagram, atau bahkan lagi rebahan, terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya aku nih orangnya kayak gimana sih? Bukan cuman aku siapa, aku kuliah di mana, atau umurku berapa, tapi lebih ke aku sebenarnya suka apa, aku jagonya di mana, aku pengen jadi apa, dan yang paling penting, aku sebenarnya ngelihat diriku sendiri sebagai orang yang kayak gimana. Nah, ternyata pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ada hubungannya sama satu hal yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Namanya self-concept atau konsep diri. Dan honestly, menurutku topik ini cukup relate ya sama kehidupan kita sekarang. Karena cara kita melihat diri sendiri ternyata bisa ngaruh ke banyak hal. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bergaul, bahkan seberapa berani kita mencoba sesuatu yang baru. Jadi di video ini kita bakal bahas tentang konsep itu sebenarnya apa, kenapa penting, kenapa lingkungan bisa membentuknya, dan kenapa media sosial juga bisa bikin cara kita melihat diri sendiri berubah. Oke, lanjut. Dan sebenarnya self concept itu apa? Oke, kita mulai dari basicnya dulu. Self concept itu apa sih? Simpelnya, self concept adalah cara seseorang mengenal, melihat, menilai dirinya sendiri. Jadi bukan cuma orang lain melihat aku sebagai apa, tapi lebih ke aku ngelihat diriku sendiri sebagai apa. Misalnya nih, ada orang yang bilang, aku orangnya percaya diri, bertanggung jawab, dan gampang bergaul. Tapi di sisi lain ada juga yang mungkin tiap hari malah mikir, aku nggak cukup baik, aku selalu gagal. Nah, dua orang ini belum tentu punya kemampuan yang jauh berbeda, tapi cara mereka melihat dirinya bisa berbeda banget loh. Kelihatan kan? Mungkin kamu salah satunya. Dan ini bisa memengaruhi cara mereka bertindak. Karena kalau dari awal kita sudah punya mindset, aku gak bisa, kita biasanya jadi lebih takut buat mencoba gitu. Tapi kalau kita bilang, aku belum bisa, tapi aku bakal belajar. Nah, itu beda banget. Karena kalimat belum bisa berarti masih ada kemungkinan. Masih ada proses lah, masih ada ruang buat berkembang. Dan kenapa self concept itu penting? Oke. Sekarang mungkin ada yang mikir, oke, terus kenapa aku harus peduli sama self concept? Karena cara kita melihat diri sendiri bisa jadi dasar dari banyak keputusan yang kita ambil. Misalnya kita sadar nih, kalau kita punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kalau kita tahu itu adalah salah satu strength kita, ya tinggal dikembangin. Bisa dipakai buat presentasi, contoh misalnya kayak aku nih sekarang, buat kerja, buat networking, atau bahkan buat bikin konten. Tapi punya self concept positif juga bukan berarti kita harus tiap hari merasa kayak I'm the best, enggak juga. Self concept yang sehat justru berarti kita bisa bilang, yes, aku punya kelebihan, but at the same time aku juga masih punya kekurangan, and that's okay. Karena kita gak harus sempurna dulu baru boleh menghargai diri sendiri. Self concept terbentuk dari mana? Nah, ini yang menarik. Karena self concept itu gak tiba-tiba muncul begitu aja. Kita membentuknya dari pengalaman hidup. Misalnya dari keluarga, dari teman, dari sekolah atau kampus, dari lingkungan, dari pengalaman berhasil, dari pengalaman gagal, bahkan dari omongan orang lain. Misalnya ada seorang anak ya, yang ketika melakukan kesalahan selalu didukung keluarganya. Daripada dibilang, kamu bodoh, orang tuanya malah bilang, gak apa-apa salah, coba lagi, belajar dari kesalahan. Kelihatannya memang simpel ya, tapi dari situ anak tersebut bisa belajar. Oh, aku boleh salah, aku masih bisa belajar. Sekarang coba bayangin kebalikannya. Kalau misalnya seorang dari kecil gitu sering dengar, kamu gak bisa, kamu selalu salah, atau kamu memang gak pinter. Kalau sekali mungkin masih bisa dilupain tuh ya sama tuh anak gitu. Tapi kalau bertahun-tahun, lama-lama seorang lain bisa berubah jadi suara di kepala kita sendiri. Sampai akhirnya gak ada orang yang perlu lalu bilang, kamu gak bisa. Karena kita sendiri udah otomatis mikir nih, aku emang gak bisa. Dan honestly, ini yang bahaya. Karena bisa aja kita menjalani hidup berdasarkan label yang sebenarnya diberikan orang lain kepada kita. Media sosial and self-concept.
Sekarang kita masuk ke sesuatu yang literally setiap hari ada di hidup kita, media sosial. Dan bagian ini mungkin paling gampang buat di-relate ya sama teman-teman sekalian ya. Coba buka TikTok atau Instagram, kita lihat ada orang yang cantik, ada yang ganteng, ada yang sukses, ada yang traveling, ada yang punya body goals, ada yang karirnya bagus, ada yang relationshipnya kelihatan goals banget. Terus tanpa sadar kita mulai compare, kok hidup dia kayaknya enak banget, kok aku belum kayak dia, kok umur segini dia udah punya banyak pencapaian, dan masih banyak lagi gitu kan. Padahal wait, kita harus ingat satu hal, apa yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian dari hidup seseorang. Kita lihat hasil akhirnya, kita nggak lihat prosesnya, kita lihat fotonya yang bagus, kita nggak tahu berapa banyak foto yang gagal sebelum itu, kita lihat dia happy, kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia hadapin. Jadi kalau kita setiap hari compare kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain, ya lama-lama kita merasa, kok aku kayaknya kurang terus ya. Dan kalau itu terus terjadi secara menerus, self concept kita juga bisa ikut berdampak. Self concept positif versus negatif. Sekarang kita bedain sedikit. Self concept positif bukan berarti aku paling hebat. No. Orang yang punya self concept sehat juga bisa insecure, bisa takut, bisa overthinking, bisa gagal. Bedanya dia nggak menjadikan satu kegagalan sebagai identitas dirinya. For example, aku memang belum jago public speaking, tapi aku bisa belajar. Bandingkan dengan aku nggak bisa public speaking, kelihatan cuma beda sedikit tapi impactnya bisa beda banget. Kalimat pertama masih memberikan ruang, belum bisa, artinya masih bisa belajar. Sedangkan kalau kita bilang aku nggak bisa, kita seperti sudah kayaknya udah nutup pintunya bahkan sebelum mencoba. Jadi kadang yang perlu kita upgrade bukan langsung kemampuan kita, tapi cara kita ngomong sama diri kita sendiri. Contohnya di kehidupan mahasiswa, like nih, kalau mau contoh yang paling relate ya, presentasi. Pasti ada yang pernah ngalamin kan, sebelum maju aja kita udah mulai overthinking tuh. Aduh, nanti aku salah, nanti aku lupa, nanti diketawain. Jadi belum maju kita udah kalah sama pikiran sendiri. Tapi ada juga orang yang mikir, aku mungkin nervous tapi aku bakal coba kasih yang terbaik. Apakah dia nggak takut? Belum tentu. Dia bisa aja sama deg-degan, sama nervous, sama-sama takut salah gitu kayak kita. Tapi bedanya dia nggak membiarkan rasa takut menentukan value dirinya. Dan ini penting nih, kalau kita gagal melakukan sesuatu, itu nggak otomatis berarti kita adalah orang yang gagal. Itu cuman gagal melakukan sesuatu, that's it. Satu kejadian nggak menentukan seluruh diri kita. Kita nggak harus selalu kuat, dan mungkin ini yang sering kita lupa. Punya self concept yang sehat bukan berarti kita harus selalu confident. Kita boleh takut, boleh sedih, boleh kecewa, boleh insecure, boleh gagal, bahkan boleh bilang I can't do this anymore. Dan itu valid karena kita manusia ya, kita punya keterbatasan. Yang penting bukan apakah kita pernah gagal atau enggak, tapi gimana kita memperlakukan diri sendiri setelah gagal. Karena gagal itu pengalaman, bukan identitas kamu sebagai individu. Terus gimana cara membangun self concept yang sehat? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau self concept bisa dipengaruhi banyak hal, berarti kita bisa mengubahnya nggak? Yes, bisa. Dan nggak harus langsung melakukan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih. Pertama, kita harus tahu dulu diri kita gimana, kenali diri kita sendiri, tahu apa yang kita suka, tahu apa yang kita bisa, dan tahu apa yang masih perlu kita improve. Kedua, stop comparing yourself too much. Belajar dari orang lain memang boleh, tapi jangan sampai pencapaian orang lain membuat kita merasa diri kita nggak ada apa-apanya. Ketiga, belajar menerima kekurangan, bukan berarti pasrah ya, tapi mengakuin, tapi kita admit ya, iya ini memang kekurangan aku, tapi aku masih bisa belajar. Keempat, hargai proses.
Jangan cuman bangga sama diri sendiri ketika berhasil. Harga jual diri kita ketika masih berusaha. Dan yang terakhir, pilih lingkungan yang tepat. Nah, ini juga penting nih. Karena orang-orang di sekitar kita juga bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Hubungannya dengan humanisme. Nah, kalau kita hubungkan dengan estetika humanisme nih, sebenarnya konsep ini nyambung banget ya. Humanisme melihat manusia sebagai individu yang punya nilai, potensi, kebebasan, dan kemampuan untuk berkembang. Jadi kita nggak seharusnya melihat orang cuma dari kesalahan atau kekurangannya. Kita juga bisa melihat potensinya. Dan hal yang sama berlaku ketika kita melihat diri sendiri. Jangan cuma sibuk mikir, aku yang kurang, apa yang kurang dari aku. Sesekali coba tanya sama diri kita sendiri, apa yang sebenarnya bisa aku kembangkan dari diri aku sendiri gitu. Karena kalau kita terus fokus sama kekurangan, kita bisa lupa kalau sebenarnya kita juga lagi bertumbuh. Coba refleksi sebentar. Sekarang aku mau ajak kalian refleksi sebentar. Gak perlu lama, oke? Coba pikirin kalau kalian harus mendeskripsikan diri kalian dalam 3 kata. 3 kata apa yang bakal kalian pilih? Mungkin percaya diri, pekerja keras, bertanggung jawab, atau mungkin pemalu, overthinking, gampang menyerah. Apapun jawabannya, gak ada yang harus dianggap paling benar. Yang penting jujur sama diri sendiri dulu. Tapi sekarang coba pikirin satu pertanyaan lagi. Gambaran tentang diri kita ini benar-benar berasal dari kita sendiri atau enggak? Atau aku udah terlalu lama percaya sama apa yang orang lain bilang tentang aku? Karena bisa aja selama ini kita membawa label dari orang lain. Contoh, orang bilang kita pemalas, lu bodoh, lu terlalu pendiam gitu ya misalnya, lu nggak bakal berhasil gitu. Jadi karena kita sering-sering dengar itu, akhirnya kita jadi mulai percaya. Karena padahal itu bukan berarti itu adalah diri kita gitu. Kita masih bisa berubah, masih bisa belajar, masih bisa berkembang. Jadi apa yang bisa kita ambil? Ini dia. Kalau dari semua pembahasan ini kita mau ambil satu hal, mungkin ini nih. Kita gak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi seseorang yang bernilai. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi kalau sekarang ada orang yang sudah jauh lebih dulu sukses, that's okay. Kalau teman kita sudah punya pencapaian tertentu, and that's okay. Kita perlu belajar dari mereka. Boleh punya role model, boleh kagum sama kesuksesan orang lain. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa menghargai hidup kita sendiri. Jadi mulai sekarang mungkin daripada terus nanya-nanya kenapa aku nggak kayak dia, coba ganti deh pertanyaannya jadi, aku sendiri mau berkembang menjadi orang yang seperti apa. Kita nggak harus perfect loh, kita nggak harus selalu confident, dan kita juga nggak harus selalu tahu hidup kita mau dibawa kemana. Yang penting kita mau mengenal diri kita, menerima diri kita, dan terus belajar menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya menjadi manusia bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus bertumbuh menjadi versi diri kita yang lebih baik. Saya Alsana, thank you sudah mendengarkan. Terima kasih.